Selamat datang ya di pembahasan kita kali ini. Kita mau coba kupas lebih dalam sebuah buku reflektif, judulnya Malam Itu Yesus Sangat Ketakutan. Ini dari tulisan Gabriel Abdi Susanto. Sumbernya ya kutipan-kutipan dari buku itu, yang kelihatan banget lahir dari permenungan mendalam soal sengsara, wafat, sampai kebangkitan Kristus. Nah, tujuan kita apa sih? Kita mau coba gali makna momen-momen kunci perjalanan Yesus itu, mulai dari rasa takut yang sangat manusiawi ya di Getsemani, terus soal pengkhianatan, sampai apa sih artinya penderitaan dan kebangkitannya itu buat kita, buat Anda sehari-hari. Yuk kita langsung aja ke malam yang wah penuh pergulatan itu, malam ketika Yesus merasa sangat ketakutan. Bisa digambarkan sedikit nggak suasana Taman Getsemani waktu itu? Oke, jadi Getsemani itu kan artinya tempat pemerasan zaitun. Suasananya pasti tegang ya malam itu. Yesus bawa beberapa murid terdekat, tapi dia sendiri bilang merasa sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Terus dia berdoa sampai 3 kali dengan permohonan yang sama. Nah ini nunjukin betapa intens pergulatannya untuk bisa nerima kehendak Bapa. 3 kali ya? Itu serius banget berarti? Banget. Bahkan Injil Lukas nyatet ada malaikat yang nguatin dia. Terus ada fenomena keringat darah itu. Itu kan tanda tekanan batin yang, wah, luar biasa. Keringat darah. Kalau dipikir-pikir, doa 3 kali, keringat darah, ini kayaknya bukan cuma cerita aja ya. Rasanya dekat banget sama pergulatan kita juga kadang-kadang. Pas harus nerima sesuatu yang berat misalnya, mungkin ngerawat orang tua yang sakit lama, atau pas hadapi kesulitan hidup yang kayaknya nggak ada ujungnya. Sementara orang terdekat kita malah tertidur. Iya, betul sekali. Tertidur dalam arti mungkin nggak bisa nemenin, nggak paham, atau nggak mendukung sepenuhnya ya. Ini nyentuh banget pengalaman kita sebagai manusia. Nah, ngomongin pergulatan, ada juga kan aspek pengkhianatan ini. Yudas Iskariot, wah itu udah dicap pengkhianat terbesar lah ya. Iya, selalu jadi sosok antagonis utama gitu ya. Tapi buku ini ngajak kita mikir lagi. Apa iya penangkapan dan penyaliban Yesus itu semata-mata karena Yudas? Terus gimana sama Petrus? Dia kan nyangkal 3 kali juga. Oh iya, Petrus juga ya. Penyangkalannya kan cukup fatal juga sebenarnya. Terus gimana kita melihatnya? Buku ini ada kasih perspektif lain. Ada. Sumber ini pakai analogi Kain dan Habel dari kitab Kejadian. Fokusnya tuh digeser. Bukan ke siapa yang dosanya lebih parah, tapi justru ke belas kasihan Allah. Kayak gimana Allah tetap melindungi Kain padahal dosanya besar. Menarik. Jadi intinya bukan soal ngejudge Yudas atau Petrus. Tepat. Kalau ditarik benang merahnya, inti ceritanya itu bukan soal kadar salahnya Yudas atau Petrus, tapi soal pengorbanan Yesus yang total. Pengkhianatan mereka itu, bahkan mungkin pengkhianatan kecil kita sehari-hari, kita kan bisa jadi Yudas-Yudas baru juga. Itu malah jadi kayak kanvas gelap yang bikin dalamnya kasih dan pengampunan Allah jadi makin kelihatan terang benderang. Seolah-olah sisi gelap manusia ini dibutuhkan gitu untuk nunjukin cinta Allah yang tanpa batas itu. Wah, ini cara pandang yang beda ya. Mengkontraskan banget sama cara Yesus mengakhiri hidupnya. Cuma bilang, sudah selesai. Nggak ada embel-embel jabatan, harta, apapun. Tujuan hidupnya jadi jelas banget ya. Melakukan kehendak Bapa. Bukan ngejar apa yang dunia sebut sukses atau bahagia. Betul. Dan tuntutannya buat kita juga kan, kalau didengar rasanya berat banget ya. Kasihi musuh, ampuni terus-menerus, jalan sempit, jadi sempurna kayak Bapa. Kita kayak gitu. Nah, disinilah konsep imago Dei, citra Allah, jadi penting. Ada teolog besar Thomas Aquinas, dia bilang, martabat kita sebagai citra Allah itu selalu ada dalam diri kita, nggak hilang, meskipun bisa ternoda sama dosa. Jadi maksudnya, kehadiran dan pengorbanan Yesus itu kayak memulihkan lagi imago Dei di dalam diri kita, bikin tuntutan yang tinggi tadi jadi nggak mustahil lagi gitu. Iya, bisa dibilang begitu. Pengorbanannya itu nunjukin bahwa hidup sesuai martabat rohani kita itu dimungkinkan, karena dia udah jalanin duluan dan ngebuka jalan buat kita. Ini jadinya bukan beban, tapi panggilan ke kemuliaan kita yang sejati. Oke. Nah, selain sisi pribadinya, kita lihat juga aksi publik Yesus pas masuk Yerusalem. Naik keledai kan? Simbol rendah hati dan damai sesuai nubuat Zakaria. Disambut pakai hosana yang artinya selamatkanlah, tapi abis itu malah ngusir pedagang dari bait Allah. Itu gimana tuh paradoksnya? Itu dia uniknya.
kuasa dalam kerendahan hati. Dia datang sebagai Raja Damai, tapi punya keberanian ilahi buat negakin kebenaran. Termasuk saat itu artinya harus jalan menuju salib. Nah, pembersihan bait Allah itu juga bisa jadi cermin buat kuil hati kita sendiri. Hati kita ini udah jadi pasar yang isinya kekacauan duniawi, atau udah jadi rumah doa? Jadi kemarahan Yesus di situ bukan marah biasa ya? Bukan. Itu lebih kayak ungkapan kasihnya pada kekudusan dan kebenaran. Dia nggak rela rumah Bapaknya jadi tempat begitu. Balik sedikit ke Getsemani tadi, puncak pergulatannya kan di ketaatan total ya. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ini ngingetin sama sosok hamba yang menderita di Yesaya itu. Terus ada momen dia diem aja di depan Pilatus, padahal dituduh macam-macam. Gimana kita memaknai diamnya Yesus itu? Doa Yesus di Getsemani itu jujur banget ya. Ngaku takut, tapi ujungnya pasrah. Penderitaannya itu bukan tanda kalah, tapi jalan penebusan yang dia pilih dalam kasih. Nah, soal keheningannya di depan Pilatus, itu bukan diam karena takut atau nggak bisa jawab. Justru itu nunjukin kekuatan batin yang luar biasa. Kebebasan sejati dari semua tuduhan palsu itu. Bahkan, bisa dilihat sebagai bentuk doa yang paling dalam di tengah ketidakadilan yang begitu hebat. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih untuk Anda yang menyimak, perjalanan Yesus ini kan penuh liku-liku ya. Ada takut, ada pengkhianatan, penderitaan, tapi juga ada ketaatan yang mutlak dan kasih tanpa syarat. Ini semua jadi cermin pergulatan kita sebagai manusia, sekaligus jadi puncak karya penyelamatan Allah. Pengorbanannya itu intinya memulihkan martabat kita sebagai gambar Allah. Iya, benar. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran lagi dari buku ini yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Di bagian epilog itu disebut, ternyata kebangkitan Kristus aja tuh belum cukup buat meyakinkan seluruh dunia soal kehadiran Allah. Oh ya, menarik juga itu? Nah, kalau gitu pertanyaannya buat kita, gimana pengalaman iman kita masing-masing? Cerita-cerita personal kita, doa yang dijawab, pertolongan yang nggak disangka-sangka, atau sekedar kesadaran kalau Tuhan itu nyertai kita dalam susah dan senang. Gimana semua itu bisa jadi semacam bukti tambahan ya? Jadi kesaksian hidup yang nyata, yang melengkapi kabar kebangkitan itu buat orang-orang di sekitar kita. Wah, itu pertanyaan yang bagus banget untuk kita bawa pulang dan renungan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan kita kali ini. Semoga refleksi dari buku Malam Itu, Yesus Sangat Ketakutan, ini bisa memberi Anda wawasan baru.